Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Insya Allah kita akan aktif lagi untuk sharing, berbagi mengenai isi daripada konten ini. Jadi konten ini memang saya fokuskan untuk ngaji dan pendidikan. Saya rubah namanya menjadi ngaji pendidikan. Nah, memang fokusnya adalah yang pertama adalah untuk fokus saya di tafsir. Tafsir karena memang bidang saya S1, S2 saya di tafsir sehingga yang ngajinya tentu yang paling penting utama. Kemudian yang kedua, saya juga punya latar belakang kuliah pendidikan dan saya juga lama ada di dunia pendidikan setidaknya setelah mulai dari 2012 hingga sekarang dan saya memimpin sebuah sekolah dari tahun 2020 sampai sekarang sehingga memiliki pengalaman yang lumayan bisa kita sharingkan bersama. Kita masuk sekarang mengenai Wakabid Humas atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Saya memutuskan untuk memulai dari sini dulu. Kenapa? Pertama, apa yang saya rasakan? Apa yang saya rasakan dan yang kawan-kawan saya rasakan adalah sekolah-sekolah kecil itu memiliki kesulitan tersendiri. Utamanya adalah untuk mempertahankan kehidupan yang ada di sekolah itu, mempertahankan gaji gurunya, mempertahankan anak-anaknya biar tetap baik, biar tetap bisa belajar, tahun depan juga memikirkan bagaimana caranya bisa dapat murid dan lain sebagainya. Nah, ini dari hal ini saya berangkat untuk berinisiatif untuk menjelaskan mengenai wakil kepala sekolah, tugas daripada wakil kepala sekolah bidang humas. Karena begini, menurut pengalaman saya pribadi dan apa yang saya lihat dari kawan-kawan yang terjadi, sekolah-sekolah yang notabene-nya kecil itu membutuhkan bantuan atau membutuhkan kekuatan yang lebih daripada wakil bidang humas dibandingkan wakil bidang kesiswaan. Berbalik dengan sekolah yang memang ekonominya menengah ke atas. Contoh kalau misal di luar Jakarta adalah dengan SPP 500 ke atas. Termasuk saya seperti saya tinggal di Surabaya dan ya Surabaya itu SPP 500 sudah masuk mahal apalagi ke atas. Nah, di sana memang tempat orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke atas atau yang sangat peduli sekali dengan pendidikan dan orang tuanya masih kepingin untuk agar anaknya ini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, sehingga dimasukkan di sekolah yang memang base-nya adalah menengah ke atas. Nah, itu standar yang saya amati sendiri. Standar yang saya amati sendiri. Jadi, kalau menengah ke bawah itu humas lebih kuat, harus lebih kuat dibanding kesiswaan. Berbeda dengan sekolah yang memang ekonominya baik, itu kesiswaan jauh lebih dibutuhkan baik dibandingkan humas. Kenapa? Mereka tidak terlalu butuh sumbangan. Humas ini arahannya biasanya, tidak selalu seperti itu, cuma biasanya humas ini arahnya kepada butuh sumbangan dan lain sebagainya. Nah, untuk sekolah yang menengah ke atas mereka tidak memerlukan banyak itu karena dari SPP-nya sudah sangat-sangat memenuhi. Tapi untuk mereka butuh untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan seperti kegiatan-kegiatan KTS, kegiatan tengah semester atau kegiatan yang lain itu tentu perlu di-planning dengan baik, perlu untuk dipertanggungjawabkan dengan baik, seperti itu. Jadi otomatis untuk yang menengah ke atas kesiswaannya jauh lebih dibutuhkan yang power betul, yang kuat dan enak dibandingkan humasnya. Kalau sekolah menengah ke bawah sampai ke bawah banget, itu humas yang harus lebih kuat dibandingkan daripada kesiswaannya. Oke ya, kita masuk kepada materinya. Pengertiannya dulu. Yang pertama, wakil kepala sekolah bidang humas adalah seorang pendidik, jadi memang harus guru. Sehingga ketika menjelaskan kepada donatur atau kepada wali murid, itu enak jelaskannya karena dia mengalami sendiri, memang harus guru. Pendidik yang memiliki peran pokok dalam mengelola dan mengarahkan berbagai aspek hubungan masyarakat dan stakeholder. Stakeholder ini pemegang kebijakan, baik itu berupa pimpinan daripada dinas, ya daripada orang-orang ya pemerintahan, dinas pendidikan dan lain sebagainya juga berupa yayasan, baik itu di dalam maupun di sekitar sekolah seperti
kaitannya dengan tetangga, dengan ya membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan musola terdekat. Mungkin ada sekolah yang tidak punya musola, maka harus juga membangun hubungan baik dengan musola terdekat sehingga bisa sholat, nunut sholat dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan pengertian dasar dulu ya. Nah, posisi ini tentu sangat penting karena bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung ini bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, standar pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian wakil kepala sekolah bidang humas ini juga bekerja sama dengan kepala sekolah dan staf pengajar lainnya untuk mengembangkan, untuk menerapkan atau mengimplementasikan dan untuk mengevaluasi kegiatan kehumasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Tentu itu di dalam maupun di luar dan humas ini kaitannya justru lebih kepada keluarnya dibandingkan ke dalamnya. Maka membangun pengertian dasar, membangun image yang bagus itu butuh sekali untuk humas. Lanjut, ada beberapa tugas. Jadi ini saya merangkum banyak sekali tugas yang setidaknya ini bisa diembankan kepada humas. Wakil kepala sekolah bidang humas. Apa langsung seperti ini ya stres? Oh enggak. Enggak ada langsung seberat itu enggak. Dilakukan proyek itu satu per satu. Jadi enggak langsung semuanya. Anda punya proyek, humas langsung mengerjakan ini semua. Enggak. Pelan-pelan, satu minggu satu proyek, satu minggu satu proyek. Oh minggu ini saya kepengen membuat hubungan yang baik kepada tetangga. Oke, dianggarkan bagaimana caranya beli roti atau apa diberikan kepada tetangga-tetangga sebelah. Bu, mohon doanya ya, insya Allah kita akan melaksanakan program apa atau enggak ini hanya silaturahmi saja. Kita membangun hubungan hubungan yang baik dengan tetangga dan lain sebagainya ya. Jadi tugas utama tentu adalah untuk menyusun program humas, program kerjanya dulu. Ini dalam 1 tahun kita harus ada apa? Biasanya masuk dalam RKT, rencana kerja tahunan itu ada nanti biasanya dievaluasi. Nah, itu jangan hanya menjadi kalimat-kalimat yang terucap saja. Eman. Humas ini utamanya untuk sekolah kecil ini nyawanya. Selain kepala sekolah, humas ini nyawanya. Humasnya bagus berkembang, sekolah itu akan cepat berkembang. Humasnya tidak bergerak, wah ya masyarakat juga akan melihat ini ngapain sekolah ini kok diem-diem aja ya, nggak ada program apa-apa ya, nggak ada misal seperti bakti sosial atau apa ya, ya itu yang terjadi. Ya, jadi susun program dulu. Kemudian yang kedua adalah memberikan penjelasan informasi terkait kebijakan sekolah. Baik situasi, kondisi, perkembangan sekolah kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu harus tahu, terutama adalah wali murid. Aset terbesar sekolah adalah wali murid. Jelaskan dulu kepada wali murid. Mama-mama yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, wali murid yang saya hormati, bapak dan ibu yang saya hormati, kegiatan sekolah kita insya Allah akan seperti ini. Mau enggak kalau kegiatan ini ajukan kepada mereka. Kita punya program KTS dalam 1 tahun itu 2 kali. Kita rencananya mau berangkat ke tempat sekian, dalam kota atau keluar kota. Enaknya kemana ya? Kalau misal keluar kota, direng-reng ya, sebentar nanti kira-kira kalau seandainya range harganya itu ada di 150, mampu ndak ya? Nah itu harus tahu, itu tentu harus dikomunikasikan dulu. Bagi sekolah yang sudah menengah ke atas, itu pasti ada program seperti itu dan mereka sudah settle. Sudah settle. Nah bagi yang menengah ke bawah, harus mulai belajar untuk mereng-reng seperti itu dan mengkomunikasikan. Kadang-kadang wali murid itu ada yang punya dana, kepengen untuk ngeluarkan, tapi nggak tahu, nih sekolah programnya apa ya? Kok meneng-menengan naik? Tiap hari ya anak dikasih PR, pulang, ya sudah umumnya anak sekolah datang garap pulang, datang ngerjakan tugas di sekolah pulang ada PR, sudah seperti itu terus. Itu kegiatan berulang bertahun-tahun tidak ada perkembangan. Nah, butuhnya adalah dikomunikasikan. Ya nanti kalau kita omongkan nanti percuma wali murid juga tidak ada dana.
Nah, ini makanya kita perlu untuk komunikasikan. Kalau misal ada beberapa yang tidak mampu, bagaimana Bapak Ibu? Memungkinkan enggak kalau misal dari yang 150 tadi, kayaknya ada beberapa yang enggak mampu. Gimana kalau kita subsidi silang? Ini jadi 200. Nanti yang betul-betul enggak mampu silahkan lapor ke saya. Atau saya kan sudah punya datanya nih. Berapa lama anak ini enggak bayar SPP? Berapa lama anak ini enggak mampu untuk memang ikut iuran bersama? Ya, ini yang memungkinkan untuk dibantu. Yang lain ya jangan minta keringanan. Nah, kalau semua minta keringanan kan agak bahaya juga. Nah, itu disampaikan. Itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan tentu kalimat yang positif. Kemudian selanjutnya, nah kalau sudah baik, hubungan antara sekolah dengan wali murid sudah baik, biasanya ketika di awal-awal sekolah itu membuka diri kepada masyarakat, banyak kritik. Mulai karena mereka sudah ada yang bantu seperti ini, itu sudah mulai muncul. Pak, itu guru kelas ini kok kayaknya kurang baik. Itu guru kelas ini kok kayaknya kurang responsif yang balas WA-nya. Guru yang ini kok kayaknya, itu selalu ada. Ditampung, dipakai untuk bahan evaluasi rapat mingguan. Sampaikan. Nanti kritik apapun silakan dilaporkan kepada saya sebagai Wakabid Humas atau kepada wali kelasnya dulu. Nah, kalau memang wali kelasnya yang bermasalah, biasanya kalau sudah ada wali murid dan dia bermasalah dengan wali kelasnya, ya dia larinya langsung kepada kepala sekolah kalau di sekolah-sekolah kecil. Nah, kalau misal ini humasnya sudah baik, sudah mulai berkembang, itu bisa dipasrahkan tugasnya kepada Wakabid Humas ini. Ya, jadi enggak usah takut untuk mendapatkan amanat ini karena ini justru pahala yang sangat luar biasa dan nama Anda akan sangat dikenal, akan menjadi momok yang baik. Akan menjadi momok yang baik, percayalah. Karena saya menangi sendiri, Wakabid Humas itu sangat dikenal sekali di wali murid, sangat kalau Bu ini baik, kalau ini wah, saya senang. Begitu dia yang jadi wali kelas, wah, orang sangat terbuka sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima adalah menjalin dan membina hubungan baik sesama atau antar sesama warga sekolah dan masyarakat. Ya mungkin ada tokoh agama yang ada di sana. Bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki tokohnya sendiri, dia bisa membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh agama yang ada di sana, sehingga namanya bisa keangkat. Karena memang terutama untuk sekolah yang basisnya ekonomi menengah ke bawah, itu biasanya ada ketokohan. Kalau tidak ada tokoh itu agak-agak, enggak selalu, cuman agak sulit untuk bergerak ke atas karena tidak adanya tokoh. Maka ya ambillah tokoh-tokoh satu dua dipakai untuk ngisi parenting atau ngisi kajian apa di sekolah atau ngisi pembinaan apa kepada wali murid. Nah, itu sehingga kemudian Ustadz ini ada di sini. Oh, orang ini ada di sini. Misal Pak RT-nya, Pak RT ini sekarang ngisi di sini. Oh, sudah akrab sama sekolah ini. Oh, sering dipakai ini. Wah, berarti itu sudah ada ketokohan. Nah, itu termasuk sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya mengkoordinasikan segala aspek dari setiap urusan atau bidang yang diinformasikan kepada orang tua, wali murid, dan dinas instansi. Nah, ini baik negeri maupun swasta. Jadi koordinasi, oh butuh ini, butuh ini. Itu juga termasuk nanti kaitannya dengan humas, penganggaran. Misal ada wali murid lapor, Pak Guru ini di kelas saya jam dindingnya kurang ini ya, atau enggak ada jam dindingnya. Gimana kalau kita urunan? Nah, urunan ini jangan langsung diiyakan. Tentu Anda membutuhkan ACC daripada kepala sekolah dulu. Jadi biar enggak ngelangkahi nanti takutnya salah-salah. Ya wis anggarno wae buat saja apa namanya sumbangannya. Begitu ada apa-apa nanti kepala sekolahnya dilapori seperti ini, kepala sekolahnya enggak tahu apa-apa. Nah, itu jadi bahaya. Kecuali kalau kepala sekolahnya memang sudah langsung lanjutkan saja kalau ada apa-apa langsung sama humas. Beres. Nah, ya sudah.
urusannya beda. Ya, jadi seperti itu. Tentu ini mengkoordinasikan sesuatu yang baik. Nah, selanjutnya adalah memberikan menyusun data output atau outcome sebarannya di SMP. Misal ini seperti SD, saya di tingkat SD. Misal seperti di SMP sekitar. Nah, tentu di jenjang lanjut SMP berarti anak ini akan berada di mana ya? Rata-rata murid saya itu masuk kemana? Ke pondok kah? Atau ke SMA? Atau ke SMK? Di mana? Nah, itu sebarannya perlu dilihat di data. Di data. Ini juga koordinasi dengan guru kelas akhir, guru tingkat akhir. Kalau SD di kelas 6, kalau TK ya di TKB-nya, kalau di SMP, SMA di kelas 3-nya. Tentu itu koordinasi dengan guru yang menjadi pamong di sana. Kemudian juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kembali kepada output sedikit, ini bisa menjadi tolak ukur yang baik juga. Kalau memang misal seperti SMA, oh Bapak Ibu, murid-murid kita sekarang ada di lulusan-lulusan kita itu di sekolah negeri, universitas negeri dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipakai untuk promosi. Bisa dipakai untuk promosi sehingga ini menjadi daya tarik yang lebih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berkepentingan dengan misal kepala sekolah, guru, taruna, karang taruna, warga-warga anak-anak mudanya di sana, kemudian juga warga pada umumnya. Ada apa-apa ya dihadapi dulu, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Makanya humas ini membutuhkan orang yang memang dengan skill komunikasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya menangani surat-surat dinas. Nah, ini kalau resminya seperti itu. Kecuali yang lain, misal ada sekolah-sekolah yang sudah menengah ke atas, surat-surat dari dinas dan lain sebagainya itu sudah ada bidang persuratan sendiri. Ada TU-nya. Kalau enggak ada, ya baru humas yang ngatasi. Kemudian selanjutnya menunjuk guru atau tata usaha untuk menjadi notulen, notulis dalam kegiatan rapat, baik itu rapat dinas atau rapat yang lain. Nah, ini humas yang nunjuk. Ini ya, yang pokoknya kalau kita rapat ini yang bagian nulis. Kalau ini tidak ada baru gantinya ini. Nah, itu tugasnya humas. Kemudian selanjutnya menjalin kerjasama kemitraan antara sekolah, antar sekolah dengan instansi. Misal seperti sekolah kita dengan instansi yang lain, dengan sekolah yang lain itu harus akrab, jangan saingan yang wah ya apa gitu, enggak, jangan. Sesama sekolah bukan saingan berat. Kita adalah rekan untuk membina, mengajarkan kepada siswa hal-hal yang baik yang akan mereka bawa sampai hari akhir nanti. Ini bekal kita ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi salah-salah dalam bergerak, menganggap saingan, akhirnya dimusuhi betul, enggak, jangan. Kemudian yang selanjutnya menyerap segala informasi. Nah, misal untuk menjalin kerjasama tadi, misal seperti SMK ya tentu kerjasama dengan bidang-bidang yang terkait dengan uh, perusahaan, misal ini nanti bisa bekerja di sini, magang di sini dan lain sebagainya itu berkenaan dengan itu. Kemudian selanjutnya menyerap segala informasi, baik itu dari dalam sekolah maupun luar sekolah, guna untuk peningkatan pendidikan. Barangkali ada saran seperti ini, oh ekskulnya ditambah, oh kegiatan ininya ditambah. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan satu persatu ya. Kemudian melaksanakan pemanggilan kepada orang tua atau wali siswa yang bekerja sama. Misal orang tua atau wali taruna bekerja sama dengan wali kelas. Misal ada anak yang agak bermasalah atau sangat pintar sekali. Nah, itu kan tidak mesti bermasalah juga. Ada anak yang sangat potensi sekali untuk lomba. Ini anak pintar ini bisa dipakai untuk lomba untuk meningkatkan nama baik daripada sekolah atau juga ya juga tentu akan meningkatkan nama baik dari siswa ini sendiri. Ya, nah itu dipanggil orang tuanya. Tentu kerjasama juga dengan wali kelasnya. Jangan bergerak sendiri. Nanti dimarahi sama wali kelasnya nggak diajak bicara, ini ngawur ini bidang humasnya. Itu tentu akan menjadi kesalahan tersendiri ya. Kemudian membuat laporan kegiatan setiap akhir bulan. Program kita seperti ini yang sudah berjalan ini, yang belum berjalan ini ya, seperti itu ya. Kemudian ada kewenangan di balik tugas tentu ada kewenangan tersendiri.
Kewenangan dari humas ini yang pertama adalah memeriksa dan menyetujui rencana praktek nyata kehumasan. Ada wali kelas nih usul, nanti kita akan mengadakan bazar yang kita adakan di kampung misal. Setuju, enggak apa-apa. Nanti saya coba untuk izin sama RT-nya. Nanti saya akan bergerak untuk izin sama RT-nya, nanti biar koordinasi harinya apa, jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu dikoordinasikan bersama ya. Itu bisa memeriksa dan menyetujui. Kalau ada usulan-usulan yang baik seperti itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian melakukan verifikasi kelayakan. Ini layak apa enggak ini programnya ya, ini sudah bagus atau enggak programnya ya. Nah, itu verifikasi pada rencana program ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pembekalan praktek kerja untuk siswa dan wali murid. Ya, misal mau sebar brosur, anak-anak dikasih tahu SMP ini biasa SMP atau SMK. Nak, nanti nak ya, yang dikatakan seperti ini, yang diomongkan seperti ini, pamit dulu, gini-gini. Nah, itu yang mengarahkan adalah Wakabid Humas. Ya, jadi sebagai kepanjangan tangan daripada kepala sekolah untuk mengarahkan anak-anak yang akan misal seperti program bakti sosial atau kemudian penyampaian brosur, promosi dan lain sebagainya kepada orang-orang atau masyarakat sekitar ataupun wali murid. Kemudian selanjutnya adalah mengantar dan memonitoring dan juga termasuk menjemput peserta didik yang sedang praktek. Jangan ditinggal sendirian, kasihan. Ya kalau memang mereka sudah sangat dewasa, misal seperti ada di kelas SMA atau SMK, ini menarik sudah dikasih bekal, tinggal mereka berangkat sendiri, sudah dikasih misal uang gojeknya atau apa, itu bisa. Tapi tetap dimonitoring, diperhatikan, hati-hati karena banyak sekali kasus yang seperti itu. Anaknya disuruh untuk berangkat, enggak tahu berangkat atau enggak atau seperti apa. Kadang mereka berangkat terus kalimat yang disampaikan kepada sekolah terkait tidak terlalu menyenangkan sehingga menjadi masalah. Nah, ini juga bahaya. Itu tentu humas harus tahu, monitoring, tahu. Ini anak-anak praktek seperti apa, ngomongnya seperti apa, baik atau tidak, itu juga harus tahu ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan apabila ada selama pelaksanaan kerja praktek kehumasan. Kalau memang ada masalah ya coba dikomunikasikan yang baik, kemudian mengkoordinasikan karena memang biasa setelah ada kegiatan itu mesti ada saja. Lancar alhamdulillah, kalau tidak lancar nah ini yang memang banyak dibahas. Kalau lancar semua orang mau terima, alhamdulillah kegiatan lancar. Iya. Kalau tidak lancar nah baru. Nah, itu juga menjadi poin. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan misal seperti bursa aksi nyata khusus untuk peserta didik, contohnya bazar pameran P5 kita adakan di kampung, atau ini kita mau mengadakan promosi sekolah nasional, sekolah agama, sekolah apapun, kita adakan promosinya di kampus sekitar, di mall sekitar. Nah, itu juga harus ada koordinasinya. Kemudian juga reorientasi peserta didik yang menyelesaikan prakteknya. Oh, kalian sudah bagus, Nak. Terus ada feedback kembali, Langkah selanjutnya seperti apa, yang harusnya kalian katakan ini selama seperti apa, sudah baik, sudah dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gitu. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, setelah ini tanggung jawab. Tadi ada tugas, kewenangan, sekarang tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini apa sih? Sebenarnya mudah, hanya ada 3 saja tanggung jawab utamanya. Yang pertama adalah memastikan kelancaran dalam pelaksanaan praktik kerja. Nah, ini misal kerja dengan baik dan terkendali, memastikan kelancarannya saja. Ada P5, pastikan kelancarannya saja, dikoordinasikan dengan baik. Kemudian merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan kerjasama. Ini misal seperti SMA atau SMK dengan dunia usaha sekitar, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau tingkat SD itu sepertinya hanya dengan ya tempat sekolah sekitar atau mungkin UMKM sekitar yang mungkin bisa mengajarkan kepada mereka praktek baik dalam dunia kerja. Kemudian selanjutnya memastikan kelancaran pelaksanaan unit produksi dengan baik dan terkendali.
Ya, jadi ini misal seperti ada di SMK memang fokus banyaknya seperti ini, tugas yang paling berat itu kalau ada di SMK. Karena memang misal di dalam itu ada perbengkelan. Di dalam kan ada bengkel sendiri untuk prakteknya anak-anak. Ya, humas harus tahu bengkel yang digarap sama anak-anak SMK ini baik apa enggak, diminati apa enggak, bagus apa enggak, apa dioprek terus diawur saja. Nah, itu kan jadi poin. Jadi seperti itu. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.